untuk setiap anugerah kemurahan Tuhan yang melimpah atas hidup kami ya Tuhan. Kami sungguh beruntung. Kami sungguh bersyukur menjadi anak-anak-Mu. Karena Engkau sudah menjamin hidup kami. Engkau memberi kemenangan dalam hidup kami Tuhan. Sehingga pagi hari ini Tuhan, kami tetap merasakan anugerah kemurahan Tuhan. Hidup kami dimenangkan dari dosa. Hidup kami dibebaskan dari hukuman maut. Kami bersyukur. Tiba saatnya kami membuka hati, pikiran kami, untuk menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, melalui hamba-Mu yang saat ini memiliki kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Tapi hamba-Mu secara pribadi Tuhan, menyerahkan diri untuk Engkau pakai menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi sidang jemaat. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan kepada jemaat yang ada di rumah Tuhan ini ataupun di rumah boleh menangkap isi dan maksud kebenaran ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Shalom. Selamat bertemu lagi, baik kita yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu yang masih dengan setia di rumah secara online. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hari berganti hari. Tidak terasa kita mengalami pandemi ini sudah 5 bulan. Waktu tidak terlalu pendek, ternyata sudah lama kita mengalami ini. Dan kita harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bagaimana ketika kita memasuki hari-hari yang kadang-kadang bagi kita tidak biasa seperti yang dulu. Masih kita bersemangat? Masih kita bersukacita? Puji Tuhan. Saya percaya jemaat di sini semuanya bersukacita. Kalau ada yang tidak, mungkin orang-orang yang di luar sana. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sukacita menjadi hal yang penting di dalam hidup kita. Apalagi dalam situasi saat ini. Untuk menjaga imun tubuh, salah satunya kita harus menjaga kestabilan emosi. Bersukacita adalah bagian di dalamnya. Hari ini kita secara khusus akan belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab bagaimana dia bisa menghadapi masa-masa sulit dengan tetap bersukacita. Tetap dia merasakan kasih Tuhan di dalam hidup dia, sehingga orang-orang yang ada di sekitar dia masih tetap terberkati. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Filipi 4. Kita akan baca dari Filipi 4 ini ayat 1 sampai 4, kemudian kita lanjut 10 sampai 13. Filipi 4 ayat 1 sampai 4, kemudian kita lanjut 10 sampai 13. Kita akan membaca secara silih berganti. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara semua, dan yang ada di tempat ini maupun di rumah, ayat yang genap. Filipi 4 ayat 1 sampai 4, kemudian dilanjut 10 sampai 13. Judul LLI memberi judul Terima kasih atas pemberian jemaat. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih.
Bahkan, ku minta kepadamu juga, sungguh bos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Klemas dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum di dalam kitab kehidupan. Ayat 10 saya akan bacakan, kemudian Bapak Ibu ganjil. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranku dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ketika kita membaca Filipi pasal 4 ini merupakan akhir daripada surat Rasul Paulus. Surat ini ditulis ketika Paulus di penjara. Bapak Ibu, saat itu Paulus ingin menuliskan surat kepada Filipi, kepada jemaat di Filipi. Saat itu mengerti bagaimana keadaan jemaat Filipi saat itu. Jemaat Filipi adalah jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus. Dan saat itu Rasul Paulus mendengar kabar bahwa di Filipi adalah jemaat yang selama ini mendukung pelayanannya dalam finansial ternyata menghadapi permasalahan. Mereka menghadapi konflik, perpecahan. Kalau kita tadi memperhatikan ayat yang kedua, Rasul Paulus menyebutkan nama-nama perempuan yang ada di Filipi yang saat itu sedang berselisih. Memang tidak secara jelas di dalam Alkitab dituliskan apa yang menjadi masalah mereka. Tetapi Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada Eodikia dan Sintike, mereka itu adalah orang-orang yang menjadi tokoh dalam gereja di Filipi, tetapi mereka terjadi permasalahan. Rasul Paulus ingin ketika jemaat Filipi menghadapi kesulitan, mereka tetap bersukacita. Kenapa Rasul Paulus menyampaikan ini? Karena Rasul Paulus ingin menyampaikan apa yang dialaminya kepada jemaat Filipi. Bahwa ketika Rasul Paulus menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam pemberitaan Injil, Rasul Paulus masih bisa merasakan kasih Tuhan dan dia tetap bersukacita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Paulus mengangkat pengalaman pribadinya sebagai seorang pemberita Injil yang harus dipenjarakan. Dia dipenjara bukan masalah kriminal. Dia dipenjara. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dikatakan orang begini, saya mengatakan, "Hai Ibu Larosa, bersukacitalah di dalam Tuhan." Tapi Ibu Larosa melihat saya tidak bersukacita, apakah Ibu Larosa akan termotivasi oleh kata-kata saya dan kemudian Ibu Larosa akan bersukacita? Itu yang dihadapi Paulus. Paulus dalam penderitaannya dia bersukacita sehingga di dalam penjara dimanapun dia berada tetap memenangkan jiwa begitu. Apa rahasianya?
Pagi hari ini kita akan belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Sehingga di dalam masa-masa ini kita dikuatkan untuk tetap memiliki sukacita dari Allah. Bukan sukacita di dunia. Sukacita di dunia, kita keluar dari gereja ini hilang. Tetapi ketika sukacita di dalam Tuhan, itu memberikan kekuatan, pengharapan di dalam Tuhan. Melewati apapun. Bapak Ibu Saudara Tuhan, apa sih rahasianya? Yang pertama, mari kita akan baca di dalam ayat yang ke-10 bersama-sama. 1, 2, 3. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perkataanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatanmu lagi. Bapak Ibu Saudara Tuhan, yang pertama adalah memiliki keyakinan akan pemeliharaan Allah. Di dalam terjemahan lain, saya mau bacakan untuk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Firman Allah yang hidup mengatakan di ayat yang ke-10, dikatakan begini. Betapa besar rasa syukur dan pujian saya kepada Tuhan, karena saudara menolong saya. Saya tahu sejak dulu saudara ingin kembali mengirim sesuatu untuk saya, tetapi saudara tidak mendapat kesempatan. Bapak Ibu Saudara Tuhan, ini dikatakan kepada jemaat ini. Jemaat yang selalu mendukung dia. Jemaat yang selalu memperhatikan Paulus dalam pelayanannya. Ketika di dalam penjara, Paulus merasakan bahwa kasih Tuhan dicurahkan melalui jemaat Filipi. Bapak Ibu Saudara Tuhan, Paulus mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidupnya sebagai seorang pelayan Tuhan. Paulus mengalami berbagai penderitaan. Pernah dia kapalnya karam. Pernah dipenjara. Pernah ia dicambuk, dipukul, dan banyak lagi. Tetapi dia merasakan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah hilang dalam hidupnya. Paulus dalam ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa betapa besar rasa syukur dan pujian saya kepada Tuhan. Masa sulit yang dialami Paulus bisa terlewati karena pertolongan Tuhan. Apa yang diberikan jemaat Filipi sangat mendukung pelayanan saat itu. Saat di penjara, Bapak Ibu, Paulus tidak berpikir bahwa dia menjadi tahanan yang lama. Karena saat itu ketika dia ditangkap, saat itu dia dituduh bahwa dia itu adalah orang yang bikin onar. Ya. Dia saat itu membuat kerusuhan. Dan dikatakan bahwa di sana ketika dia beribadah di bait Allah, dia melakukan yang tidak baik di bait Allah, tidak menghormati bait Allah. Dia berharap ketika Paulus di penjara, dia bisa melewati dengan cepat. Ya. Penahanan itu tidak begitu lama ketika Lysias datang dari Yerusalem ke Kaisarea. Ternyata enggak. Bahkan kalau kita baca di Kisah Para Rasul 23, 24, 25, Rasul Paulus tuh kayak dipingpong. Ya. Dia harus ke tempatnya, di sini dikatakan, yaitu salah satunya adalah Tertulus, Felix, kemudian ke gubernur, ke Yang Mulia Agripa. Bahkan Agripa dikatakan di pasal 25 itu mengatakan bahwa dia itu kalau misalnya tidak naik banding ke Mahkamah Agama pun dia dilepaskan karena tidak ada alasan untuk Paulus dipenjarakan.
Bapak Ibu Saudara Tuhan bisa dibayangkan, di penjara begitu lama. Penjara saat itu bukan seperti penjara saat ini. Pernah saya sampaikan di kebaktian lalu. Tidak, saya enak penjara sekarang. Penjara sekarang mah ya kamar dipindahkan. Kamar kita. Kalau di sana katanya, saya belum pernah lihat. Tetapi seperti itu kondisinya. Tetapi yang terjadi Paulus tidak seperti itu, Bapak Ibu. Tapi Paulus saat itu melihat pemeliharaan Tuhan nyata. Jemaat Filipi dipakai oleh Tuhan untuk memenuhi kebutuhan dia. Mendukung dia. Lewat salah satu utusannya, Epaphroditus. Dikatakan, memang ada keinginan, tetapi belum ada kesempatan. Karena bantuan itu dikirim melalui Epaphroditus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa yang dialami Paulus bukan semata-mata karena kebetulan. Allah memakai jemaat Filipi dan Epaphroditus untuk memberkati hidupnya. Paulus menyadari bahwa apa yang diberikan oleh jemaat Filipi itu adalah campur tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara Tuhan, di dalam hidup kita pun pasti kita merasakan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Tidak pernah ada batasnya. Stop, bukan. Terus ada. Dan pengertian pemeliharaan Tuhan ini jangan hanya diukur materi. Tetapi pemeliharaan Tuhan itu begitu luas di dalam hidup kita. Hadirnya orang-orang yang selalu menghibur kita, itu pemeliharaan Allah. Hadirnya orang-orang yang menguatkan kita, itu pemeliharaan Allah. Bapak Ibu Saudara Tuhan, bulan Januari di tahun ini, keluarga kami mengalami pergumulan. Sudah lewat. Tetapi itu menjadi momen yang selalu saya ingat. Kami ingat bahwa Tuhan selalu membiayai keluarga kami. Waktu itu anak saya sakit, Bapak Ibu tahu semuanya. Dan dokter memvonis bahwa dia ada kemungkinan kanker darah, leukemia. Harus dicek, ambil sum-sum tulang belakangnya. Ini berat buat kami. Ya. Berat. Tapi saat itu kami berdoa. Saya, suami, dan 2 anak saya berdoa. Mohon hikmat kekuatan Tuhan. Memampukan kami. Kami percaya. Mungkin dokter memvonis seperti itu. Tapi kami percaya bahwa ada pemeliharaan ada campur tangan Allah. Kedaulatan Allah bisa terjadi atas keluarga kami. Saat itu kami berdoa dan kami dibantu oleh Saudara Lorenza untuk mengurus semuanya. Tuhan bukakan jalan. Tuhan pertemukan dengan dokter yang bisa menolong. Masa-masa itu berat buat kami. Meskipun kami harus simpan itu semua. Tapi di hadapan Tuhan kami tidak bisa simpan itu. Di hadapan manusia kami harus kuat. Ya, kami bersyukur punya keluarga GNP yang selalu mendoakan. Dan orang-orang saudara-saudara kerja kami mendukung mereka di dalam doa. Itu pemeliharaan Allah. Itu campur tangan Allah di dalam hidup kami. Dan kami bisa merasakan bagaimana Rasul Paulus penderitanya mungkin lebih dari kami. Tidak mudah Rasul Paulus menjalaninya. Kalau kita lihat masa lalu Paulus, ini berat buat Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara Tuhan, Allah mampu memakai orang-orang yang kita kenal maupun orang-orang yang tidak kita kenal untuk menjadi alat Tuhan memelihara hidup kita. Sekali lagi,
kenal dan orang-orang yang tidak kita kenal untuk menjadi alat dalam pemeliharaan hidup kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mungkin saat ini kita menghadapi masa sulit, menghadapi kondisi yang tidak baik. Tapi yakinlah pemeliharaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Sampai detik. Amin Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita bagaimana kita merespon setiap kesulitan yang kita hadapi dengan keyakinan pasti akan pemeliharaan Tuhan. Mungkin kita bilang tidak mudah untuk melewati itu. Tetapi yakinlah, selalu ada campur tangan Tuhan. Yakinlah bahwa kita memiliki keyakinan teguh bahwa Allah memelihara kita. Yang kedua, rahasia kedua bagaimana Rasul Paulus tetap bersukacita menjalani hari-harinya dan tetap memberitakan Injil. Bapak Ibu, meskipun Rasul Paulus masa lalunya adalah seorang bangsawan Yahudi, seorang yang terpandang, tetapi ketika dia mengikuti Yesus, Paulus bukanlah orang yang berkecukupan. Paulus bukan orang yang berkecukupan atau berkelimpahan. Namun sebaliknya, Rasul Paulus seringkali dalam kekurangan. Namun demikian, Paulus tidak pernah mengeluh atau kecil hati ketika di dalam pelayanannya dia menghadapi kesulitan. Karena dia percaya Allah memberikan cukup untuk bertahan dalam segala situasi. Allah memberikan cukup untuk dia bertahan dalam segala situasi. Ayat yang ke-11 dikatakan, "Kukatakan ini bukan karena kekurangan. Sebaliknya, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Ayat 12 dikatakan, "Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Yang kedua, ketika Rasul Paulus yang pertama dikatakan bahwa dia yakin akan pemeliharaan Allah, yang kedua adalah dia yakin akan Allah yang memberikan kekuatan dalam hidupnya. Dia yakin bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan dalam hidupnya. Bapak Ibu, ketika kita perhatikan ayat yang 11, mencukupkan diri bukan persoalan mudah. Kata, aku tahu apa kekurangan, kukatakan ini bukan karena kekurangan. Sebab aku telah mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bapak Ibu, mencukupkan diri ini bukan persoalan mudah. Betul nggak Ibu-Ibu? Tidak mudah. Bapak-bapak, mudah tidak? Tidak mudah. Anak-anak juga begitu ya. Mencukup diri itu tidak mudah. Tetapi perlu latihan, perlu pembiasaan, perlu latihan, perlu pembiasaan. Bapak Ibu Saudara Tuhan, dosa menguasai hidup manusia, sehingga untuk belajar mencukupkan diri bukan persoalan yang mudah untuk kita lakukan. Bisa-bisa sukacita kita hilang karena kita tidak bisa mencukupkan diri. Ada
adanya keserakahan, ketamakan, iri hati. Itu salah satu dari sikap manusia yang tidak bisa mencukupkan diri. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika kita membaca kitab Kejadian, kenapa Adam dan Hawa bisa tidak taat sama Tuhan? Karena dia tidak bisa mencukupkan diri. Dia ingin lebih dari Tuhan. Sungguhnya apa sih yang kurang ketika di Taman Eden? Kasih sayang Tuhan, relasi dengan Tuhan, kebutuhannya Tuhan cukupkan. Tetapi dia tidak bisa menguasai diri, mencukupkan diri, sehingga apa yang terjadi? Dia mudah untuk tergoda. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hidup dengan mencukupkan diri bukanlah persoalan gampang, diperlukan pertolongan Tuhan. Diperlukan pertolongan Tuhan. Bagaimana dialami oleh Rasul Paulus dalam ayat yang keempat. Bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Bapak Ibu, bagaimana bisa bersukacita di dalam penjara? Mungkin kadang-kadang lapar, kadang kekurangan. Bagaimana bisa bersukacita? Tetapi itu Rasul Paulus katakan. Dia mengalami itu. Bahwa di dalam keterpurukannya, di dalam kesulitannya, dia merasakan bahwa Tuhan yang memberi kekuatan di dalam dirinya. Tuhanlah yang memberi kekuatan. Paulus mengalami sukacita saat dia mencukupkan diri. Dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam kekurangan. Itu yang dialami Paulus. Bapak Ibu, kadang kita sebagai manusia untuk mencukupkan diri itu susah. Apalagi dalam kekurangan. Bagaimana mencukupkan diri dengan gaji standar? Anak sekolah, kebutuhan hidup naik karena pandemi. Bagaimana bisa bersukacita? Ini sulit Bapak Ibu. Ini bukan sesuatu yang dikarang. Tetapi Paulus menasihatkan kepada kita, bukan hanya kepada jemaat Filipi, untuk tetap bersukacita. Yakinlah kekuatan Tuhan yang memampukan itu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, orang yang tidak mampu mencukupkan diri, akhirnya terjadi masalah dalam hidupnya. Ada seorang ibu-ibu yang tinggal di asrama. Ibu-ibu ini memiliki standar gaji yang berbeda satu dengan yang lain, suaminya. Yang satu melihat, Bibi, di sebelahnya beli mobil baru loh. Kapan kita? Dia ada kendaraan, baru sepeda motor. Karena dia tidak bisa mencukupkan diri, utang budi. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kadang-kadang dalam pergumulan kita, mungkin itu tidak berupa yang wah. Lihat tetangga, lihat teman, lihat saudara beli barang baru. Lihat teman, kalau statusnya selalu jalan-jalan, gak bisa menguasai diri. Pengenlah biar kekinian. Aku juga pengen pasang status kayak mereka. Padahal kemampuannya belum ada. Memaksakan diri. Tapi Rasul Paulus mengatakan mencukupkan diri. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, perlu penguasaan diri dalam mencukupkan diri.
belajar mencukupkan diri. Belajar. Proses. Itu yang dialami Paulus. Bapak Ibu, ketika Rasul Paulus bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan, tahu ketika dia kekurangan, dia mencukupkan diri, ya sudah. Hari ini mungkin aku makannya hanya nasi sama garam. Aku mencukupkan diri. Ketika kelimpahan, uang banyak, aku juga mencukupkan diri. Tetapi mari kita mengevaluasi diri. Benar nggak kita saat ini bisa menguasai diri dalam hal yang Tuhan percayakan? Bisa nggak? Untuk tidak tergoda dengan hal-hal yang kadang-kadang membuat kita tertekan dan jatuh dalam dosa. Ternyata orang yang tidak mencukupkan diri itu dosa, Bapak Ibu. Dosa. Bukan hanya membunuh. Tetapi ketika tidak mencukupkan diri dikatakan dosa. Karena Tuhan katakan, belajar mencukupkan diri. Bapak Ibu saudara Tuhan, ketika Rasul Paulus diproses dengan mencukupkan diri, Rasul Paulus ingin katakan kepada jemaat Filipi yang selama ini memberkati hidup dia. Dia katakan seperti ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam terjemahan lain dikatakan, dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Bapak Ibu, kata segala rupa keadaan ini yang dimaksud adalah dalam segala situasi, hal-hal tidak mengkhawatirkan diri kita. Baik dalam kelimpahan, kekurangan akan makanan, juga perkara-perkara yang tidak pernah terpecahkan oleh kita. Bahkan dalam mengerjakan keselamatan, jangan pernah khawatir. Karena segala perkara dapat ditanggung di dalam Kristus. Kenapa kadang-kadang kita merasa lemah? Aku nggak mampu. Aku nggak bisa. Kenapa? Karena kita merasa diri kita kuat. Sehingga kita merasa kita lemah. Tetapi ketika kita merasa lemah dan perlu Tuhan, maka kita dikuatkan. Sekali lagi. Kenapa kadang-kadang kita merasa kita ini khawatir, ketakutan, karena kita merasa kita kuat. Aku kuat kok. Kesadaran bahwa kita ini lemah di hadapan Tuhan akan membukakan pintu Tuhan bekerja atas kita, menguatkan kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Paulus tidak bergantung pada pemberian orang lain. Meskipun dia berterima kasih atas dukungan orang-orang yang mengasihinya. Kembali. Dia, Paulus, tidak bergantung kepada orang lain walaupun jemaat Filipi itu selalu mendukung dia. Tapi dia tidak selalu mengharapkan. Bapak Ibu, kalau kita mengharapkan, ya ini ilustrasi saja. Ketika kita mengharapkan, kita biasa dikasih nih. Kita selalu mengharapkan, bahkan kita merasa orang itu utang ke saya. Bulan ini kok dia belum ngasih saya ya? Kekhawatiran dalam diri kita. Ketakutan dalam diri kita. Kenapa? Kenapa orang ini belum ngasih saya? Kenapa biasanya orang itu menolong saya ketika kesulitan? Kenapa saat ini enggak? Menjadi ketakutan. Kenapa pengharapan kita pada orang itu? Itu tidak dialami oleh Paulus. Meskipun Paulus didukung oleh
Tetapi dia mengatakan, ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Bapak Ibu, ini pembelajaran yang penting dalam hidup saya juga. Hidup keluarga saya juga. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, Allah berdaulat atas hidup kita. Segala sesuatu yang kita alami adalah dalam kedaulatan Allah. Campur tangan Allah. Untuk itu kita yakin Allah memberikan kekuatan ketika kita menghadapi kesulitan hidup. Allah memberikan kekuatan ketika penderitaan ada. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita ketika kita mengalami kedukaan. Kenapa? Itu akan memunculkan sukacita di dalam hidup kita. Coba saudara, kalau saudara hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, kecewaan, ada sukacita, kepahitan hati yang ada. Merusak diri sendiri. Paulus katakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sehingga dalam penjara pun dia tahu bahwa Allah yang bekerja dalam dirinya. Sehingga pada saat dia kenyang ataupun dalam keadaan lapar, Allah memberikan kekuatan untuk bertahan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, COVID-19 ini membawa dampak yang sangat besar perekonomian Indonesia, termasuk perekonomian dalam rumah tangga. Betul Bapak Ibu? Betul sekali. Semua harus bekerja, belajar di rumah. Tagihan listrik naik. Tagihan air naik. Betul nggak? Belum internet. Belum makanan. Apalagi kalau di rumah ada anak-anak yang jago makan. Mamanya nggak akan berhenti di dapur, harus makan. Apa sebentar lagi makan, apa lagi? Orang tua harus menyediakan makanan. Kebutuhan meningkat. Semua meningkat. Bahkan ada pemotongan gaji. Ya. Pengeluaran banyak, pemotongan gaji ada. Ada juga yang di PHK. Bagaimana kita bisa menyatakan sukacita ketika masa sulit itu kita ada di dalamnya? Bagaimana? Paulus mengatakan, yakinlah Tuhan memberikan kekuatan kepada kita ketika kita mau taat pada Tuhan. Mencukupkan diri. Belajar untuk mencukupkan diri. Berusaha untuk memanage bagaimana berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara Tuhan, kehidupan Paulus sungguh memberkati kita. Karena pengiringannya kepada Kristus. Kristus yang ada bersama Rasul Paulus menjadikan dia kuat. Kita pun bisa seperti itu. Kita pun akan mengalami seperti itu kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan seperti Rasul Paulus. Bapak Ibu saudara Tuhan, pagi hari ini kita diberi nasihat oleh Rasul Paulus agar kita tetap berusaha bersukacita dalam masa-masa sulit. Karena Tuhan memelihara hidup kita. Karena Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Dia itu imannya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, pemeliharaan Tuhan nyata di dalam hidup kita. Hari ini kita belajar dari Rasul Paulus.
Bagaimana tetap bersuka cita meski kondisi tidak baik. Yang pertama adalah miliki keyakinan teguh akan pemeliharaan Allah. Yang kedua, keyakinan Allah yang memberi kekuatan di dalam hidup kita untuk melewati semuanya. Kalau sampai hari ini kita masih bisa berdiri di tempat ini, Bapak Ibu bisa berada di sini, itu karena kebaikan Tuhan, bukan karena kekuatan. Amin. Tuhan memberkati.